Nah dari situ anak yang pertama ini dia sudah terbawa arus. Ada susul temennya lagi nih yang untuk niatnya mau menolong. Ternyata terbawa juga arusnya. Kondisi keluarga yang datang pada saat itu juga cukup histeris gitu. Karena kan memang kondisinya sudah meninggal, agak sedikit kaku, ada sedikit mengembang gitu. Soalnya di air ya? Betul, karena di air badannya agak gemuk berusia ini. Akhirnya kondisi keluarga yang cukup histeri melihat kondisi anaknya. Karena anaknya masih 16 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman yang serem nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Alfi. Waduh, Abang, sehat Abang? Alhamdulillah. Yoi, gimana kabarnya nih Bang? Sehat ya? Baik Bang Umar. Yo, ini kawan lama gua nih dari 2017 baru ketemu sekarang. Gokil, bukan main. Ya udah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Alfi nih. Nah, sebelum Bang Alfi menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih Bang Alfi. Siap, sama-sama. Udah meluangkan waktunya gitu kan. Dari Papua langsung kemari loh lagi tugas Papua langsung kemari loh gitu kan. Yang semoga aja nih teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil si baiknya. Amin, Bang, amin. Nah, Bang, ngomongin pengalaman nih Bang, masalah pengalaman gitu kan. Pada video kali ini katanya lo pengen ceritain kejadian ini saat ngesar di Sungai Cianten ya, yang ada 3 korban. 3 korban. Dan satu lagi sungai yang di Aceh yaitu Sungai Woila. Dan itu memakan satu korban. Dan Abang ini jadi tim evakuasinya tuh. Pencarian dan evakuasi. Karena Bang Alfi emang spesialis air. Air apa ya terserah dah gitu kan. Oke. Itu yang Sungai Cianten dulu Bang. Itu tahun berapa itu Bang? Itu tahun 2017. 2017. Nah, yang di Aceh 2021. Oke. Nah, ini biasa kan yang kami hadirkan kan evakuasi pendaki gunung gitu kan, ataupun bencana alam. Nah, sekarang gue menghadirkan evakuasi yang di sungai ini, yang di air gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang Alfi ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang, ya kan kopinya. Gokil, beuh. Gokil, oke. Udah siap Bang ya? Siap, cakep. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi waktu 2017 kan, biasa kan kita punya sekretariat. Sekretariatnya di Plaza Festival Kuningan. Betul. Kita punya di sana, lalu kan biasanya ada informasi. Ada bidang operasi yang dapat informasi seperti itu. Akhirnya lah kita kumpul di situ untuk membahas. Memang beritanya kita waktu itu mendapatkan sore hari.
sore hari akhirnya coba bagaimana caranya kita untuk melakukan pembentukan tim. Pembentukan tim di mana nantinya kita untuk menganalisa peta yang kita harus bawa nantinya juga. Lalu kemudian kita presentasiin nantinya persiapannya apa aja sih yang udah gitu. Sehingga ketika memang dari sisi kita siap, jangan sampai kan kita siap aja gitu datang ke sana tapi dari secara peralatan kita nggak punya gitu. Akhirnya kan kita datang ke sana, udah subuh kita datang ke sana. Akhirnya dengan bawa peralatan yang kita punya, dengan koordinasi sama anggota-anggota organisasi juga yang ada di sekitaran Bogor, akhirnya coba kita menuju ke lokasi di Sungai Cianten. Itu lokasinya untuk pencarian di Cidokom, daerah Cidokom. Nah, di sana memang sudah banyak dari para rescuer yang sudah melakukan pencarian pada hari sebelumnya. Sehingga kita seperti biasa namanya pencarian kan nggak mungkin tiba-tiba kita langsung pencarian gitu tanpa harus koordinasi pada yang sudah lebih dulu ada di sana. Akhirnya kita koordinasikan dengan peralatan apa yang kita bawa, arahannya seperti apa sih untuk pencarian gitu. Karena kan mereka sudah punya hasil evaluasinya seperti apa. Ternyata memang di sana sudah ada tersedia dari jangkar, ada juga perahu riverboat, ada perahu LCR, ada yang melakukan penyusuran sungai. Karena memang biasanya bukan hal baru untuk di Sungai Cianten ini kita mendengar bahwa ada aja orang hilang di sungai. Itu udah hampir banyak lah, sering lah. Akhirnya kita coba bergabung sama tim rescuer yang sudah ada terlebih dahulu. Iya, dengan kondisi sih memang sungainya itu cukup agak keruh ya. Airnya keruh. Airnya keruh di sana yang membuat kesulitan juga. Apalagi ada lebar sungainya juga yang cukup agak besar. Yang membuat kita juga agak kesulitan di mana sih gitu. Dari yang kronologis yang kita dapatkan itu bahwa ada beberapa anak yang melakukan di sana kan ada pesantren-pesantren ya. Biasa mungkin setiap sore hari atau apa mereka datang ke sana. Akhirnya ada salah satu yang melakukan cuci motor di pinggir sungai. Cuci motor, lalu setelah itu dia ya biasalah mungkin anak-anak kan pengen berenang-berenang dengan tidak tahu kondisi sungainya seperti apa. Akhirnya dia menuju ke tengah sungai, ke tengah-tengahnya yang dimana di situ terdapat arus utamanya. Itu arus utama sungainya yang membuat udah pasti terbawa arus di situ. Gitu. Dengan kondisi yang cukup lumayan deras lah airnya. Nah, dari situ anak yang pertama ini dia sudah terbawa arus. Ada susul temennya lagi nih yang untuk niatnya mau menolong. Niatnya untuk menolong, ternyata terbawa juga arusnya. Akhirnya sama lagi nih, ada satu lagi yang ingin menolong. Orang ketiga ini ternyata nggak bisa juga berenang, terbawa karena ya tadi arusnya cukup deras. Akhirnya di sana teman-teman yang di pinggir sungainya itu minta pertolongan kepada masyarakat, tolong seperti itulah kondisinya. Yang membuat akhirnya kondisi di air kan hitungan menit sebenarnya. Hitungan menit kita nggak bisa apa-apa berenang, pingsan. Dari pingsan mungkin ya sudah gitu. Akhirnya dari situ kita kronologis yang kita dapatkan banyak kesimpulan dan asumsi gimana apa sih yang kemungkinan namanya juga kan pencarian di sungai kita nggak bisa pasti gitu. Kemungkinan ada yang bilang ini mah udah ada di pintu 9 biasanya di Sungai Cisadane di daerah Tangerang sana gitu. Ini udah jauh nih dengan kondisi sekian jam arus kondisinya seperti ini kemungkinan di sana gitu. Terus ada bilang juga ini mah mungkin di daerah Rumpin ini di sinilah mungkin. Ya ada juga mungkin
banyak pendapat bahwa di situ jeras kan, ada deras, ada jeram-jeramnya juga. Ini mah sepertinya nyangkut nih, seperti itu juga. Sehingga dari situ ya sudah tuh banyak menyimpulkan asumsi dengan kondisi yang kita tahu sungainya seperti apa, ya banyak teman-teman rescuer ada yang melakukan pencarian menggunakan teknik blender. Apa tuh Bang? Teknik blender itu jadi ada perahu LCR. Perahu LCR itu yang biasa ada mesinnya di belakang. Dia melakukan blender, teknik putar. Tujuannya? Tujuannya harapannya jika memang si korban ini ada di bawah yang nyangkut, dia bisa naik ke atas ke permukaan. Bikin arus gitu ya, kayak buat putar gitu ya. Iya, dia kan punya arus sampai bawah, mungkin yang nyangkut-nyangkut seperti itu. Ada juga yang melakukan pencarian dengan jangkar. Jangkar yang biasa kita lihat ada 3 ujung pakai tali dilempar. Dicoba harapannya seperti itu, karena kan memang kondisinya kalau arusnya itu tenang, kemungkinan itu dalam. Gitu. Jadi dia melakukan itu. Ada juga yang melakukan penyisiran pakai perahu riverboat. Dengan ada bantuan orang yang dayung gitu. Dia mencari titik-titik yang sekiranya ada edis. Edis itu kan adalah arus yang memang keluar dari arus utama, yang akhirnya dia membentuk putaran untuk arus baliknya. Biasanya itu terdapat sampah-sampah biasanya di situ. Tanda-tandanya tuh? Tanda-tandanya. Kalau memang kondisi di sungai kita kan tahu sendiri lah ya, pasti ada banyak seperti itu, sampah dari bambu segala macamnya gitu. Dari situ ya harapannya biasanya nyangkut di tumpukan-tumpukan sampah itu. Tumpukan-tumpukan sampah itu seperti itu. Ada juga yang memberikan informasi ke teman-temannya yang ada di daerah sekitaran Tangerang, Rumpin seperti itu. Karena yang ditakutkan mungkin korban udah jauh ini. Ya kebanyakan kan di pinggir-pinggir sungai itu ada orang mancing kan gitu. Akhirnya di situ diberikan informasi, ya memang semuanya pada standby memberikan informasi seperti itu. Di Sungai Cianten ini memang kan setiap sungai itu punya karakteristik sungai ya. Dia punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang namanya continuous tuh, kita melihat sungai itu terus agak menurun terus gitu. Ada yang istilahnya namanya pull and root. Jadi ketika ada jeram seperti apa yang akhirnya membentuk suatu jeram tuh, itu kita melihat karakteristiknya juga ya. Karakteristik sungai di Cianten sendiri dia cukup seperti continuous river tuh yang tadi seperti menurun. Akhirnya dari situ memang kita lihat sendiri ketika ada jeram kita agak sulit melihat ke depan, jadi nggak kelihatan terlalu jelas gitu. Tapi pada saat pencarian kemarin itu karena kondisinya tidak jauh dari operator arum jeram yang di Ciantennya, akhirnya di sana memang tidak begitu banyak jeram sebenarnya. Ada mungkin 2 atau 3 jeram lah di sana, yang membuat pasti sih kalau misalkan kita terbawa arus pasti ini akan masuk ke standing wave atau hole seperti itu. Pencarian sudah dilakukan selama dari itu kan hari Sabtu. Hari Sabtu, lalu di hari Minggu. Di Minggu pagi itu tuh ada informasi biasa ya, Tori. Tadi di hari Sabtu malamnya kita evaluasi apa aja sih yang sudah kita lakukan hari ini gitu di pencarian korban. Ya evaluasinya mungkin nanti kita harus ini lagi ya, lebih coba dicek lagi jalur-jalurnya di apalagi namanya cek pinggir sungainya, ataupun ada informasi dari pintu daerah Tangerang misalkan, itu kita coba diupdate terus gitu. Akhirnya besok pagi briefing kita pergerakannya seperti apa, tetap sama, ada yang melakukan teknik blender, ada yang melakukan teknik pakai jangkar pakai riverboat, ada yang penyusuran pakai jalan kaki seperti itu. Akhirnya di pagi harinya itu diketemukan satu
korban dengan kondisi yang tidak jauh dari lokasi dinyatakan hilang. Biasanya kan kalau kita lihat ketika air itu kita mulai tenggelam gitu, kan masih mungkin minta tolong segala macam. Akhirnya nggak jauh dari situ tiba-tiba pingsan, udah hilang aja tuh. Nah, ternyata dari situ nggak jauh dari lokasi titik mereka pertama kali dinyatakan hilang, dinyatakan tenggelam seperti itu. Dengan teknik apa namanya? Jangkar. Oh. Pakai jangkar. Nah, jangkar terusnya ditarik, ternyata nyangkut bagian salah satu tubuhnya. Karena kan kalau di sungai itu ketika kita sudah pingsan segala macamnya, baju tuh pasti akan keluar, akan lepas sendirinya karena kedorong arus kan. Oh. Gitu. Paham Kedorong arus semuanya lepas pasti. Makanya nyangkut di salah satu tubuhnya, ya udah akhirnya naik dia, langsung kita evakuasi. Udah MD tuh Bang? Udah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia karena ya udah lebih dari 12 jam, pasti kondisinya kalau di sungai mah sudah meninggal dunia, seperti itu. Nggak jauh dari itu, di hari yang sama diketemukan lagi korban kedua. Mungkin ya dengan bantuan di blender ya, teknik blender dengan LCR, dia muncul ke permukaan. Nah, dari situ ya kita banyak berasumsi juga, mungkin ini mereka nyangkut di undercut. Undercut itu adalah air, misalkan ini kan batu ya. Batu itu, air itu terus menghantam si batu itu, jadi cerukan kan dia, jadi bolongan. Nah, kita berasumsi bahwa korban ini nyangkut lah. Dengan dia mau keluar itu agak sulit karena ketika ada arus lagi cukup berat gitu. Itu udah banyak korban-korban yang mengalami kayak gitu seperti itu. Banyak hal-hal ataupun para arum jeram lah yang suka melakukan arum jeram pernah mendengar bahwa ternyata itu undercut sangat berbahaya gitu. Ya, akhirnya kan dari situ kita banyak melakukan pencarian, akhirnya banyak metode. Pada saat itu saya berada di rescue by boat. Rescue by boat atau menggunakan perahu riverboat. Saya gabung di tim riverboat dan memang kondisinya di situ kan nggak jauh dari pencarian, di depannya itu pertigaan sungai dari Sungai Cianten dan Sungai Cisadane. Di depannya itu ada jeram. Kalau bahasa orang-orang ini di sana tuh jeram naga namanya. Jeram naga. Karena ibarat kata melihat ada bentukan batu seperti naga, misalnya seperti itu. Kita mencoba, harapannya sebenarnya pengen melihat ada sesuatu di depan karena kondisinya yang di sebelah kiri sungai itu adalah tebing yang cukup tinggi dibanding sebelah kanan sungai. Nah, harapannya bisa menyusuri yang sebelah sana karena kita melihat ada kondisi itu kok ada seperti apa ya gitu. Kita penasaran. Akhirnya ya kita coba melewati jeram naga itu. Jeram naga itu dengan kondisi perahu yang cukup ya fit sih sebenarnya. Perahunya bagus, juga personil di dalamnya juga cukup bagus. Dalam artian ya pernah melakukan arum jeram. Akhirnya kita masuk ke jeram itu. Ternyata ya entah salah perhitungan seperti apa, akhirnya si kaptennya itu atau si skippernya itu yang paling belakang. Betul, yang mengarahkan itu dia sepertinya salah mengarahkan, yang membuat kita agak sedikit terbentur batu dan salah momentum jadinya. Momentum perahu kan mainnya kalau di sungai kan momentum ya. Ketika momentumnya pas, dia masuk ke jeramnya pas. Kalau ini momentumnya nggak pas, jadinya akhirnya mereka dabrak batu dulu, nyangkut perahunya sedikit. Ketika mau kita mulai turun jeramnya lagi, ternyata si skipper ini belum masuk ke perahunya. Itu akhirnya si perahunya udah jalan,
si skipernya masih nyangkut di jeram itu. Oh, kebayang. Seperti itu. Akhirnya biasa kalau nyangkut perahu kan kita ngedorong dulu kan gitu. Skipernya bukan lupa ya, tapi telat masuk ke perahunya sehingga si skipper itu ketinggalan lah ibarat katanya. Ketinggalan, perahu sudah jalan, dia ada di jeram. Yang membuat kan karena kondisinya kalau untuk langsung loncat agak berbahaya kan. Akhirnya gimana caranya kita menepi lagi si tim perahunya, kita balik lagi untuk menyelamatkan si kaptennya ini, skipernya ini. Ya ini sih ini cukup bener catatan juga ya buat tim kita dan kedepannya bahwa jangan sampai lagi mencari tapi kita dicari juga nantinya dengan kondisi yang kelalaian kita sendiri, human error kita. Gitu. Akhirnya kita coba turun lagi dengan perahu yang sudah di portaging, ibarat katanya. Akhirnya kita menyelamatkan si skipernya. Skipernya kita melihat masuk ke jeramnya, skipernya langsung loncat ke dalam perahu seperti itu. Dengan ya itu tadi harapannya kenapa sih pengen mengikuti atau masuk jeram itu gitu. Karena dari tim Riverboat ini melihat di depan sana kok ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Ya kan namanya rescuer tuh harus sensitif gitu. Di sana apa ya segala macam. Tapi kalau di sana untuk menuju ke sana tuh agak sulit untuk medannya gitu. Oh, ya udah harus pakai perahu nih. Kalaupun pakai jalan menggunakan penyusuran, adanya sebelah kanan juga agak sulit gitu. Udah kita pakai perahu ke sana seperti itu. Dan dari situ korban yang kita ketemukan ini langsung kan seperti biasa karena kondisinya di situ kan operator rafting ya, nggak jauh dari operator rafting, kita evakuasi ke pinggir sungai dengan kondisi yang sudah meninggal dunia. Tim medis pun juga sudah lengkap dengan peralatannya, karena kan kita nggak bisa langsung pegang nih, takutnya nggak pakai sarung tangan latex takutnya ada terkontaminasi bahaya juga untuk kita. Ada dievakuasi menggunakan sarung tangan latex itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Kondisi keluarga yang datang pada saat itu juga cukup histeris gitu, karena kan memang kondisinya sudah meninggal, agak sedikit kaku, ada sedikit mengembang gitu. Soalnya di air ya? Betul, karena di air badannya agak gemuk berisi ini. Ada biru-birunya juga di badannya. Mungkin akibat benturan kali ya? Akibat benturan pasti. Dengan kondisi ditemukan ya tadi, pakaian sudah terbuka semua gitu. Baru tahu nih. Betul. Akhirnya kondisi keluarga yang cukup histeri melihat kondisi anaknya. Karena anaknya masih 16 tahun. 16 tahun kan masih SMA lah. Gitu. Menerima kenyataan seperti itu kan cukup histeris, keluarga korban pada datang. Akhirnya tim dari kita menyerahkan kepada Basarnas, itu menyerahkan agar si korban ini diserahkan kepada keluarganya seperti itu. Itu di hari yang sama. Jadi alhamdulillahnya sih sebenarnya cukup cepat ya pencarian dari kondisi yang dinyatakan hilang, tim rescue segala macam sudah siap. Besoknya dengan kondisi yang seperti itu diketemukan di hari besoknya gitu. Dan yang ketiga ini memang ternyata kita mendapatkan informasi di hari Senin kan. Jadi di hari Minggu didapatkan, di hari Senin itu kita mendapatkan informasi bahwa diketemukan di daerah Rumpin. Yang ketiga ini. Jauh dong. Jadi jauh, sekitar 8 kilo, 6 kilo, 8 kiloan lah dari kondisi. Ya itu, karena di sungai ini kan ya entah nyangkut di mana, entah apakah langsung bablas ke daerah mana, itu kan nggak bisa diprediksi lah di sungai itu. Air, karena air yang memang sifatnya mengisi ruang kosong kan terus ya jalan. Akhirnya kita dapat informasi di sana di hari Seninnya. Ya alhamdulillah tiga yang dinyatakan hilang di sungai itu diketemukan. Akhirnya yang di Rumpin itu yang kita dapat informasi itu sudah diserahkan juga kepada keluarganya. Di Rumpin tuh nyangkut apa gimana itu, Bang? Informasinya sih udah ngambang di sana.
seperti itu. Ada warga yang melihat langsung dievakuasi. Mungkin harusnya udah nggak terlalu deras kali Udah ya? nggak terlalu deras karena di sana. Karena pertigaan ujung di daerah Cidokom itu adalah pertemuan Sungai Cianten sama Cisadane tadi. Jadi kalau udah masuk ke arah Cisadane sebenarnya itu udah jarang adanya jeram. Nah, ketika memang sudah selesai itu, saya juga punya pengalaman melakukan pencarian orang hilang di sungai itu di Sungai Cimanuk di Garut. Oh, di Garut. Di Garut. Oke. Kita seperti biasa dapat informasi melalui grup WhatsApp bahwa di sini ada orang hilang segala macam. Akhirnya kita bentuk tim, kita berangkat ke arah Garut ke sana dari Bandung pada waktu itu. Oh, berangkat dari Bandung ya? Dari Bandung. Bukan Jakarta. Bukan dari Jakarta. Kuningan gitu ya? Betul. Dari sekretariat di Bandung kita berangkat ke arah Garut. Di sana memang belum ada struktur yang memang terbilang sudah melakukan pencarian karena agak sedikit bingung dari pihak bagaimana melakukan pencarian di sungai gitu. Akhirnya kita koordinasi sama keluarga, kita koordinasi sama pihak kepolisian bagaimana sih kronologisnya seperti itu. Kronologisnya ya anak-anak main bola ternyata gitu. Anak-anak masih SD lah. Anak-anak SD main bola di dekat Sungai Cimanuk, daerah kota pada waktu itu. Oke. Nggak jauh dari rumah sakit Dr. Slamet di sana. Akhirnya kita melakukan coba pencarian dengan titik yang dinyatakan hilang. Memang yang melaporkannya itu adalah temannya juga masih anak kecil gitu. Dia agak sulit juga untuk menjelaskan bagaimana kronologis lengkapnya gitu. Menceritakannya adalah ya ini hilang di situ seperti itu. Oke. Akhirnya kondisi itu seperti itu kita melakukan pencarian. Nggak mungkin kan kita pencarian dinyatakan di situ hilangnya, tapi kita melihatnya di hulunya kan. Oh enggak, iya, gitu. iya. Akhirnya kita posisikan di situ, kita sisir, ada menggunakan perahu. Seperti biasa kalau di sungai, kalau tim kita biasanya SOP-nya itu adalah 2 perahu. Selalu? Selalu. Oke. Selalu 2 perahu karena ketika si perahu depan ini terjadi apa-apa, ada perahu rescue yang di belakang untuk bisa menyelamatkan. Itu sorry bang, modelnya riverboat semua atau gimana? Riverboat semua. Riverboat semua seperti itu. Tetap melakukan pencarian dengan 2 perahu. Nah, kondisinya pada saat itu saya menjadi tim darat. Oke. Tim mencari kronologisnya lebih jelas lagi. Nah, dengan kondisi seperti itu kan tim yang di sungai melakukan pencarian entah ya seperti biasa ya. Kalau di sungai di Cimanuk itu kondisinya juga cukup terbilang agak keruh. Agak keruh juga. Ya banyak sampahnya juga karena dekat penduduk juga di sana. Jadi setiap melakukan pencarian di sungai, tim yang di sungai itu melihat ada sampah, tumpukan sampah, dia berhenti, lihat-lihat gitu, cari-cari. Ada tumpukan sampah, dicari-cari seperti itu. Nah, kondisi saya waktu itu menyampaikan bertemu kepada pihak keluarga. Harapannya sebenarnya menanyakan kebiasaan korban tuh seperti apa sih Bu gitu. Kebiasaan anak ini tuh Bu, ngapain aja sih Bu gitu. Ya biasanya main bola, memang biasanya main di sungai itu. Lari-larian, mandi-mandian juga kadang juga di sungai itu gitu. Oh, berarti kan kita udah menyimpulkan memang anak ini bisa lah, udah berani gitu, berani untuk berenang seperti itu. Akhirnya saya datang ke rumahnya tadi menanyakan seperti itu, ya kondisinya ya cukup sedih juga lah gitu, karena kondisi anak yang masih kecil, keluarga yang cukup, apalagi orang tuanya ibu ya, ibunya udah nangis yang histeris lah seperti itu. Harapannya minta tolong ke tim kita ini, tolong temuin gitu, yang walaupun memang kondisinya sudah ibunya tahu kalau di air tuh pasti agak sudah meninggal gitu. Tapi tolong setidaknya jasadnya bisa diberikan ke kita gitu. Nggak lama kemudian dari pencarian, tim kita ini yang di sungai menelpon ke saya karena posisi saya kan berada di rumah keluarga korban kan. Ya cukup
terharu, cukup deg-degan juga ketika menangkap telepon bahwa ini sudah diketemukan dengan kondisi ciri-cirinya sesuai sama anak yang dinyatakan tenggelam seperti itu. Jauh gak Bang lokasi penemuannya? Itu cukup jauh juga, sekitar 2 kilo lah. Seperti itu ya. Ya, keluarga yang saya lihat dari yang tadinya kondisinya histeris, nangis segala macem karena kalaupun meninggal jasadnya nggak ada, dengan adanya informasi yang saya berikan dari tim di lapangan itu cukup senang, cukup berbeda lah suasananya gitu. Mendengar walaupun kondisinya haru, tapi dengan jasadnya ada nih bisa disemayamkan seperti itu, dia sudah orang tuanya cukup menerima lebih ikhlas seperti itu. Itu yang memang cukup ya di sungai ya, di sungai nggak bisa diprediksi lah. Betul. Dengan kondisi seperti itu. Dan saya juga sebenarnya punya juga pengalaman tapi di luar pulau. Kalau ini kan masih Pulau Jawa lah Pulau Jawa. Oh ini yang Aceh? Ini di Aceh. Oke, gimana tuh Bang? Aceh itu kan karakternya beda banget sama di sungai-sungai di Jawa Barat. Oke. Ada bersihnya, ada karena di hutan kan pada saat itu. Kenapa kok bisa main di sungai di sana sih gitu? Awal mulanya karena memang pada saat itu kita melakukan kegiatan ekspedisi. Ekspedisi Arum Jeram namanya. Arum Jeram di Sungai Woyla di Aceh 2021. Biasa kita untuk melakukan Arum Jeram itu nggak langsung tiba-tiba turun. Tapi kita melakukan namanya pendataan sungai. Apa aja tuh Bang? Pendataan sungai itu kita melihat adanya jeram yang mungkin bahaya, adanya jeram-jeram yang mungkin ini nggak bisa dilewati nih. Kita harus tandain dengan cara seperti apa gitu. Kondisinya pada saat itu 12 hari saya melakukan penyusuran sungai di hutan Aceh pedalaman seperti itu dengan mendata karakteristiknya sungai seperti apa, jeram-jeramnya seperti apa. Akhirnya kita balik, selesai itu sudah kita rumuskan bahwa kondisinya seperti ini, karakteristiknya seperti ini gitu. Akhirnya kita melakukan arum jeram di sana. Arum jeram di sana, alhamdulillah cukup lancar lah perjalanan dari hari ke-1 sampai seminggu kita sudah selesai. Berapa kilo Bang totalnya Bang? Total tuh sekitar 70 lah, 70 kilo. Dari persiapan dari pergerakan dari kita Bandung ke Bandung itu 2 bulan lah. Iya. Gitu. Akhirnya hari seminggu pertama itu kita sudah cukup selesai. Alhamdulillah nggak ada kendala. Ketika mau menuju ke arah titik akhirnya, kita diberikan informasi melalui radio karena kan kondisinya di hutan, agak susah juga. Memang kondisinya kita membawa telepon satelit juga gitu. Tapi memang itu dibutuhkan ketika kondisi darurat. Kita menggunakan radio single sideband atau SSB namanya. Kita dari tim Beskom memberikan informasi bahwa di sana ada orang hilang, para pencari kayu lah. Para pencari kayu bakar karena di sana tuh banyak gubuk-gubuk gitulah gitu. Di sana entah nyari burung-burung juga, saya kurang paham juga bahwa di seperti itu. Nah, akhirnya dari situ tim Beskom yang ada di titik akhir itu memberikan informasi kepada kita tim di lapangan. Ya udah, kita belum jelas nih, kita belum jelas titiknya di mana sih dinyatakan hilangnya gitu. Di sungainya ini kan panjang gitu, di mana sih gitu. Akhirnya kita ketemu sama di depan itu. Jadi kondisinya ada segmen yang kita melakukan pelambungan. Jadi dinyatakan di situ tuh nggak bisa dilewatin karena informasi yang kita dapat bahwa ada air terjun, dan kiri kanannya itu agak sulit untuk melakukan pendataan sungai karena tebing. Tebing yang cukup tinggi lah seperti itu. Akhirnya kita melakukan pelambungan. Pada saat pelambungan itu kita ketemu sama keluarga korban. Ya memang
nggak sengaja kondisinya bahwa tiba-tiba Pak kenapa Pak itu, iya ini ada keluarga kami yang hilang, ada terbawa arus seperti itu. Akhirnya dari situ kita coba gali informasinya segala macem. Di situ juga sinyal telepon juga sudah bisa tercover karena kita di ketinggian itu masih hutan, tapi masih hutan juga gitu. Akhirnya kita mendapatkan informasi seperti itu, dan dari pihak tim yang ada di titik akhir itu sudah ada tim Basarnas ternyata yang di sana. Tim Basarnas ada yang sudah standby untuk melakukan pencarian. Dia menjemput kami di dalam tuh, di daerah Tutut di Aceh namanya. Tutut. Akhirnya dari sana tim dievakuasi, diembarkasi lah. Diembarkasi ke titik yang dinyatakan hilang seperti itu. Akhirnya kita rumuskan bagaimana sih bentuk pencariannya seperti itu. Karena kondisinya memang sungainya lebar banget dan kondisinya sulit karena hutannya cukup lebat lah. Oke. Gitu. Kita untuk menuju ke bibir sungainya itu juga harus jalan dengan lumayan besar effortnya. Iya. Karena bawa perahu, karena yang tadi embarkasi dari titik yang Dinyatakan hilang itu dinyatakan hilang seperti itu. Akhirnya kita melakukan penyisiran sungai, kita pompa perahu, kita melakukan menggunakan perahu, ada kayak juga di situ. Akhirnya coba kita pakai kayak. Nah, nggak lama dari pencarian itu sekitar 2 jam 3 jam kita mendapatkan informasi melalui radio bahwa korban sudah ditemukan. Korban sudah ditemukan di hilir. Di hilir. Karena memang di sana cukup deras juga sih airnya. Cukup deras juga, dan hambatan-hambatan yang kita bilang jeram itu kalaupun ada orang hilang dia akan terus jalan lah, nggak mungkin di situ nyakut gitu. Seperti itu. Akhirnya dari situ kita diinformasikan bahwa sudah dinyatakan ketemu, karena di hilir itu banyak tim rescue dari Basarnas yang menggunakan ketinting, ibarat katanya. Ketinting tuh perahu yang kayu yang panjang. Apa kalau getek kayak ya. getek gitu ya? Getek tapi dia ada mesinnya. Ya. Ada mesinnya. Jadi mereka mencari dia kan bisa ngelawan arus seperti itu. Akhirnya diketemukan ya di Kambang juga kondisinya sudah meninggal juga lah. Kondisi bajunya juga sudah terbuka juga seperti itu. Dari situ ya langsung diserahkan kepada keluarga korban. Karena karena tim yang di hulu itu hanya mencari di pesisir sungai aja dengan kayak, dengan perahu gitu. Ternyata kan korban sudah jauh, hampir 20-an kilo lah itu dari kondisi terakhir yang dinyatakan hilang itu. Karena ya tadi saya bilang sungai ini cukup deras dan airnya terus mengalir lah gitu. Jadi nggak ada kemungkinan nyangkut di batu atau apa gitu. Jadi terus aja ngalir dia pasti seperti itu. Ya dari situ sih sebenarnya banyak pembelajaran juga lah buat saya, buat pribadi, buat kawan-kawan, buat teman-teman yang melakukan pencarian di sungai ataupun melakukan arum jeram. Itu setiap sungai pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Sama kayak gunung juga gitu. Sama kayak gunung juga gitu. Ibarat katanya kalau di gunung melakukan pencarian orang hilang di gunung ada 2 kemungkinan kan. Dia bisa survive atau ya dengan kondisi MD. Meninggal dunia seperti itu, atau bisa di botol kosong kan seperti itu. Ibarat katanya. Tapi kalau di sungai dengan kondisi yang 5 menit aja pingsan, 1 jam ya kita berasumsi bahwa mencari orang yang sudah meninggal. Kalau memang orang ini tidak bisa berenang ataupun orang ini sudah kehabisan tenaga, jadi terbawa arus terus seperti itu. Ya ada perbedaan lah bagaimana kita melakukan pencarian orang hilang di sungai, bagaimana kita melakukan pencarian orang di gunung seperti itu. Banyak opsi lah, banyak tekniknya juga beda-beda. Gitu kan, ya. Oke. Banyak
teknik yang harus kita lakukan, apalagi kalau di gunung misalkan masuk jurang kita harus menggunakan tali juga kan, vertical rescue-nya seperti apa gitu. Kalau di sungai yang harus kita ketahuin bagaimana apa sih namanya lidah air itu seperti apa bentuknya, hole itu gimana sih, hole itu kan biasanya kan ada jeram nih, jeram dia jatuh, nah di sini tuh yang biasanya arus baliknya. Arus baliknya, jadi air ada drop lah, ada dropan seperti itu, naik lagi, balik lagi. Betul, balik disitulah. Itu yang banyak kejadian agak sulit keluar, walaupun kita pakai pelampung ya. Iya. Walaupun kita pakai pelampung, karena tadi arus baliknya. Bagaimana sih caranya ya? Banyak yang mengajarkan kita berbentuk bola, badan kita berbentuk bola ya, kita inilah apa kayak ini kayak gitu. gaya batu diem kan ngambang kan tuh lama-lama. Ya kuncinya kalau di sungai kan nggak panik, sulit tapi sulit karena kan air itu dia. Minum dulu Bang Alfi, silakan. Wah, gokil gaya batu. Iya itu. Nah, jadi itu ya teman-teman semua, pengalaman tadi Bang Alfi ini jujur ini gue baru dengar gimana teknik melakukan pencarian orang di air. Tadi ada beberapa penyebutan juga yang gue masih asing juga tuh Bang. Tadi ada cut off, ada ini tapi gue jadi punya wawasan baru gitu kan. Dan bisa ngebayangin ternyata emang semua olahraga ekstrim ya. Betul. Punya tekniknya masing-masing gitu kan, punya ciri khas masing dan sebagainya. Oke, yang pengen gue tanyain dulu Bang, karena gue nggak bisa berenang nih Bang ya. Jujur aja nih ya. Yang pernah video sebelumnya juga gue bilang gue nggak bisa berenang gitu kan. Ketika nih Bang, kita ke bawah arus gitu kan, terus kita nggak bisa berenang, apa yang harus pertama kita lakukan sebagai kita pakai pelampung atau enggak nih? Enggak. Okay. Misalkan kan teman-teman semua lagi banyak juga yang mungkin wisata di air terjun, wisata di mungkin lagi berbau dengan air lah gitu Bang. Iya. Apa aja Bang kira-kira? Ada teknik tersendiri gak sih? Kalau kita nggak bisa berenang, tapi kita mau menyelamatkan diri seperti agak itu. Susah ya? Susah sih. Nah sekarang gue balik, kalau bisa berenang Bang? Kalau bisa berenang, misalkan kondisinya cukup deras ya airnya ya. Iya harusnya. Ketika kita melihat bahwa diri kita nih sudah terbawa arus, kondisinya tuh kita harus melakukan ferrying namanya. Ferrying itu misalkan ini sungainya ya, ini sungai, tapi kita melakukan 45 derajat berenang ke arah hilir atau ke arah hulu. 45 derajat? 45 derajat. Kalau kita motong, misalkan ini sungai, terus kita motong ke arah tujuan ke depan gitu, tanpa kita miring, itu agak berat sebenarnya. Gitu. Jadi kita berenang, terus aja memang pegel. Melawan arus apa ngikutin arus nih? Ngikutin arus tapi agak 45 derajat? Iya, ngikutin arus. Kalaupun kita mau melawan arus, kita bisa melakukan 45 derajat tadi. Kalau misalkan kita terbawa arus atau ke arah hilir, kita bisa juga melakukannya 45 derajat. Kayak lebih enak ke bawah arus kali ya? Betul. Tenaga nggak habis keluar. gitu ya? Tapi kalau misalkan motong langsung dari titik kita ke arah, di situ ada daratan nih, daratan gitu, langsung ke sana dengan kondisi sungainya cukup deras, airnya agak berat sebenarnya. Jadi untuk teman-teman semua yang nggak bisa berenang, jangan sekali-kali nyoba main di air gitu aja ya kan? Pakai pelampung gitu kan. Maksudnya kan ada juga tuh beberapa fun rafting gitu kan tuh pasti kan operator rafting juga pasti ada pelampung dan sebagainya gitu kan. Nah terus kemudian Bang kan tadi sempet gue baru tahu juga nih, ada juga kan beberapa seliweran berita tuh ketika ada korban yang hanyut di sungai atau hilang di sungai, pasti nggak ada baju tuh, nggak ada celana, dan mohon maaf cuma CD-nya doang. Itu karena faktor dari ke bawah arus itu ya? Ke bawah arus, karena ya di sungai kadang tuh arus di atasnya kelihatannya tenang, tapi nggak, kita lihat di bawahnya tuh kadang cukup deras juga gitu. Akhirnya walaupun kalau kondisinya baju itu terbuka, pasti sih itu udah panjang prosesnya. Dia kegulung, dia bolak-balik di sungai itu di dalamnya.
karena ke bawah arus, dia misalkan mau menyelamatkan akhirnya nggak apaan sih baju di lagi kan agak sulit. Kalau renang aja kadang baju kita keangkat tuh ya. Itu dia. Gitu ya. Oh, oke. Jadi punya gambaran lagi nih. Oke. Nah, terus kemudian Bang, yang di Cianten dulu nih. Itu kan ada 3 korban, yang satu itu berarti sekitar 12 jam lebih ya. Ya. Yang korban ketiga atau terakhir itu berarti udah 1 harian ya? Iya, betul. 1 harian. Pasti. Nah, pertanyaan lagi, apakah ketika ada orang yang keseret sama arus sungai itu pasti besar kemungkinannya tuh MD, meninggal dunia? Yang sejauh Abang rescue nih. Kebanyakan sih yang kita rescue kondisinya meninggal semua. Meninggal semua karena dinyatakan hilang juga kan ya. Dengan kondisi banyak pencarian waktu itu, ada yang anak-anak, usia remaja, bapak-bapak, orang tua juga, rata-rata semuanya hampir meninggal juga. Iya, dan kebanyakan apakah itu nggak bisa renang? Karena dia nggak bisa berenang sih sebenarnya nggak juga ya. Nggak juga. Tapi karena arus sungainya. Arus sungai, mungkin debit air juga kali Bang. Airnya juga, itu kan mereka juga mungkin nggak tahu bagaimana sih tiba-tiba adanya air bandang. Itu kan dinyatakan biasanya ya kalau di sungai di daerah Jawa Barat itu dinyatakan atau kita melihat ada sampah-sampah dulu yang datang. Awalnya kalau ada banjir bandang. Banjir bandang, ada bambu lah, ada styrofoam lah, ada pampers lah, iya. Itu. Udah mulai muncul tuh. Itu udah tanya, wah ini mungkin bandang nih. Nah, itu berlaku nggak ketika kalau kita main di air terjun? Yang itu, ciri-ciri banjir bandang itu? Iya, di air terjun pun sama sepertinya ya, karena kondisinya kan di hulunya itu kan pasti punya hulu kan air terjun. Itu mungkin airnya udah keruh. Airnya udah keruh. Berapa kali saya lihat video di daerah Malang ketika air banjir udah bandang itu airnya udah mulai keruh. Coklat gitu. Udah mulai coklat, akhirnya berubah, tiba-tiba banyak debitnya tambah tinggi lagi. Mungkin bongkahan kayu kali gitu ya. Itu karena di hulunya sepertinya mungkin sudah rusak juga. Bukan berarti ketika teman-teman semua ke Sungai Ciliwung, nih kotor nih, bandang nih, enggak emang begitu tipikal airnya gitu. Gue lurusin lagi nih gitu kan. Takutnya teman-teman salah persepsi nih gitu kan. Oke. Nah, ya alhamdulillah ini juga diketemukan lah Bang ya ketiga korban ini yang di Sungai Cianten ini. Terus kemudian di Cimanuk. Terus yang epicnya lagi ini yang di Aceh. Sungai Krung Woyla. Nah, kalau bahasa Aceh tuh namanya kan Sungai Krung. Krung Woyla, Sungai Woyla namanya. Krung Woyla. Oke, nah ini kan sebenarnya datang ke situ itu bukan untuk mencari. Betul. Gitu kan, tapi ada suatu agenda tersendiri. Betul. Gitu kan. Tapi ya kalau ada pepatah bilang tuh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sama tuh kayak gitu tuh. Ketika ada sebuah agenda tersendiri gitu kan, ternyata ada situ juga ada sebuah kejadian yang memang warga situ ya Bang warga situ. Yang entah itu kronologinya mungkin lagi ngapain, intinya tuh hilang gitu kan. Dan itu 20 kilometer. Gue ngebayangin gimana tuh tipikal sungainya sih. Arusnya ya, maksudnya arusnya tuh kencang banget kali itu dia memang cukup main ekstrim lah. Oke, 20 kilometer tuh kalau dari sini jauh. Nah, ketemunya tuh di hari itu atau gimana Bang? Kita dibilang udah 2 hari. 2 hari ya pencarian. Baru ketemu. Karena proses tadi ya, dari yang dinyatakan hilang sampai ke titik akhir yang diketemukan itu kan panjang jauh tuh. Entah, kita nggak tahu tuh seperti apa kondisinya, dia jatuh lah. Apalagi tadi ada banyak jeram kan situ. Ada banyak jeram kan, apakah kegulung-gulung dulu baru keluar kan itulah. Oke, nah kebanyakan yang tadi Abang bilang kan di bagian apa? Cut off ya? Undercut. Di undercut itu tuh ya. Banyakan yang Abang sering itu di situ potensi besar ya. Potensi bahaya di sungai yang kita harus hindarin gitu. Karena biasanya itu yang banyaknya terjadi di belokan sungai. Atau batu-batuan besar di tengah sungai. Akhirnya kan air itu terus kedorong, air kekikis kan dia. Dan disitulah kebanyakan nyangkut di situ. Itu pernah juga kita mendengar ya cerita seperti itu di Sungai Cikandang.
Cikandang. Daerah mana lagi tuh? Itu Bang? Garut juga. Gue kalau nama sama sungai gue nggak tahu nih jujur nih. Gue taunya cuma Sungai Krukut tuh karena dekat sekolahan dulu. Cikandang. Cikandang itu cukup besar juga sampai teman-teman atau dari Kops Denjaka itu turun untuk melakukan pencarian. Nyelam dong. Nyelam. Karena ya dilihat sepertinya nyangkut di situ. Ternyata bener nyangkut di undercut itu. Pasti banyak banget dugaan-dugaan tuh Bang. Dugaan-dugaan di sungai itu banyak kita banget. Kita duga sini. Oke, kali ini kira-kira di sini kali ya di sini. Iya. Oke. Nah, selama Abang melakukan pencarian di sungai nih kan ada juga nih beberapa oknum lah ya. Yang ini mohon maaf bukan mengecilkan sare tapi ada yang bilang sarkun, Bang. Sarku. Pernah gak, Bang? Iya, misalkan kan pasti ada ya. Ada. Pasti ada. Nggak di sungai aja nih, gunung di mana gitu nggak pasti. Orang ini masih selamat kok di sini. Nah, ketika Abang lagi di lokasi, misalkan lagi capek-capek nyari nih dengan teknik terutama pengetahuan, ilmu juga. Terus ada orang tiba-tiba yang kayak gitu nih ya, oknum atau nggak ada lah sargun itu nggak ada gitu. Terus dia di sana kok di pintu air dia masih hidup mah. Pernah gak Bang? Ada aja itu mah. Ada aja. Cuman kan seperti itu kita tetap harus menghargai lah. Adat istiadat setempatnya. Mungkin itu kan bagian dari adat istiadatnya seperti itu bahwa itu ada orang pinter aja tuh, pakai orang pinter gitu. Dan justru orang pinter yang turun lapangan. Iya dong. Itu kan. Justru orang pinter yang itu nguasain teknik dan tipikal daripada sungai itu gitu ya. Betul kan. Cuman kan ya tetap kita ya udah hargain aja gitu. Walaupun kita punya prinsipnya masing-masing. Yang penting jangan ngusik juga gitu. Ya udah asumsi lo begini ya udah biarin gitu kan. Tapi kan secara kita yang di lapangan nggak ada nih. Betul. Gitu kan. Secara teorinya gitu kan ya. Nah terus kemudian Bang, ketiga pengalaman tadi kan ada Cianten, Cimanuk, terus Waila. Kira-kira yang menurut Abang, wah ini baru pertama kali gue merasakan sensasi sungai kayak gini di mana itu? Di Waila itu sih. Karena kan ketika kita melakukan ekspedisi itu mencari sungai yang belum pernah dijamah manusia untuk arum jeram di situ. Betul, di Aceh itu. Harapannya sih untuk bisa menggali potensi wisata seperti itu. Nah, di situ yang cukup lumayan ya deg-degan lah. Karena beda main di daerah sendiri sama di daerah orang kan beda. Gitu. Dan pasti itu percapaian nggak cuma sehari 2 hari tuh ya. Itu pencapaian sekitar kita dari Bandung, berangkat dari Bandung sampai balik ke Bandung 2 bulan itu. 2 bulan tuh ya. 2 bulan tuh ya. Tapi pulang-pulang bawa hasil daripada itunya gitu kan. Ternyata di sungai ini mungkin banyakan tumbuhan ini mungkin gitu ya. Sampai ke dalam situ tuh Bang ya? Sampai ke dalam situ juga. Mungkin jenis ikannya atau apa? Enggak. Ikannya sih sebenarnya namanya aja yang kita baru tahu. Namanya. Tapi sebenarnya mah nim sepat gitu kan ya. Penyamaan berbeda-beda kan. Penyamaan berbeda-beda. Oke nih, gue juga punya pengalaman nih Bang di Sungai Krukut nih Bang. Lucu dah pokoknya dah. Bang, kalau pertama kan gue jarang main air kan Bang, kayak sebelum kita syuting tuh gitu kan. Makanya ketika ada Abang membawakan air ini ke sungai gitu kan, gue cukup tertarik banget gitu. Karena pas itu gue lagi ada latihan di Sungai Krukut gitu. Biasanya kan situ Gintung tuh gitu kan. Harus tenang kan tuh ya, diem terus yang ada harus sedikit deh ya. Nah, pakai pelampung nih Bang. Wow, kayak orang bener ya kan. Emang SOP kan begitu ya, gitu kan. Terus karena gue nggak bisa renang, gue pakai pelampung, nyangkut nih Bang, perahu nih Bang. Seret, ya kan. Wow, gue turun dong, gue kencengin pelampung. Gue loncat tuh dari perahu. Segini Bang. Ya. Di atas banyak warga nih, biasanya kan gitu ya. Ketika kita lagi latihan, biasanya warga ada yang nonton, tutup. Gue diem aja. Ayo Bang, tarik sini Bang, dari sini. Itu pengalaman yang bisa gue lupain tuh. Tapi tetap SOP-nya itu harus ada. Harus lah. Bahkan gue masih inget tuh aja gestroke atau apa namanya itu? Gestroke tuh gitu kan. Tapi sini langsung kencang semua. Bukan main itu kan. Oke Bang, sebelum ditutupi Bang videonya ya Bang, kira-kira Abang punya pesan gitu Bang untuk teman-teman semua yang misalkan kalau mau main ke sungai atau ke air lah atau apalah gitu Bang, supaya lebih gimana gitu Bang. Sebenarnya kalau untuk pesan ya ketika kita melakukan olahraga di air, sebenarnya kalau dengan safety dan prosedur yang kita udah ikuti tuh safety-nya cukup lumayan gitu.
Tapi kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti safety SOP itu, ya kita sudah mengabaikan sisi safety-nya. Betul. Seperti itu. Sehingga teori-teori pengetahuan tentang bermain di sungai itu juga sebenarnya kita harus punya juga. Bagaimana sih terbentuknya jeram, bagaimana sih terjadinya adanya hole, seperti itu. Terus juga arus utamanya tuh yang mana sih gitu. Jadi kalaupun kita ibarat katanya main arum jeram di mana misalkan di daerah Jawa Barat, tiba-tiba kondisinya jatuh ke sungai, kita tahu walaupun sebenarnya sudah diarahkan sama skipernya bahwa nanti seperti ini ya, nanti didayung ya, nanti ketika masuk jeram coba didayung agak kuat ya. Itu sebenarnya sudah diarahkan sama skipernya belakang. Gitu. Oke. Terus juga memang dari teori nggak bisa sebentar ataupun dari mengetahui karakteristik sungai ini sebenarnya nggak sebentar juga kita bisa mengetahuinya ya. Tapi kalau misalkan sudah bermain di berbagai sungai, kita bisa menyimpulkan bagaimana sih sungai ini, bagaimana sih sungai ini gitu. Oke. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi nambah wawasan baru lagi nih tentang persungaian, perairan dari gunung. Jadi ini berlaku juga untuk teman-teman semua misalkan mau mencoba olahraga ekstrim ya. Yang penting pertama itu kalau kita tahu tekniknya, insya Allah aman tuh Bang. Kita tahu SOP-nya yang selalu dibilang kan, contoh analogi sederhana. Orang bisa nendang bola, semua orang bisa nendang bola. Tapi ketika tekniknya dia nggak bisa, akan cedera. Gitu aja gitu ya. Jangan jauh-jauh. Yang penting kalau mau main di sungai silakan, tapi teman-teman semua belajar dulu gitu kan. Terus seenggaknya punya gambaran dan pengetahuan sedikit lah. Jangan sedikit, banyak harus gitu kan. Karena kan faktor resiko kan banyak kalau bermain olahraga ekstrim gitu Bang ya. Ini juga di gunung juga begitu sama lah gitu. Intinya gunung ataupun sungai sama-sama punya resiko gitu aja ya. Gitu apalagi kalau misalkan di luar negeri aja kita tahu kan pakai kayak kan dia air terjun tinggi dia kan. Gitu ya. Bukan main itu kan nyalinya. Tapi selamat gitu. Iya. Ya itu kan artinya kalau misalkan melakukannya dengan nyaman, dengan aman, ya selamat juga insya Allah. Juga kalau cuma karena sebatas kepo, pengen tahu gimana tapi nggak tahu teknik dasarnya, jangan sekali-kali gitu kan. Cukup ya udah mandangin aja nih gitu kan, foto silakan gitu kan. Tetap sampai juga dibawa tuh, jangan buang sampah juga sungai. Kalau di gunung kan buang sampah di situ, ya di situ Bang. Kalau sungai tetap kemana-mana kan gitu kan. Oke, ya udah kita doakan semoga Bang Alfi ini sehat selalu Bang ya, panjang umur, murah rezeki gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Alfi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mungkin mau arum jeram ataupun bermain di sungai, bermain di air, enggak gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Alfi, thank you nih. Thank you, terima kasih banyak. Bungkus.